Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Selasa pagi hari ini untuk sama-sama kita lanjutkan, kita selesaikan subtema yang kedua di tema yang ketiga untuk pelajaran bahasa Indonesia. Karena Mister agendakan untuk di pertemuan hari Kamis kita ulangan untuk yang tema 3. Jadi untuk tema 3 hanya dibahas sampai dengan subtema yang kedua. Itu ya. Karena waktunya kayaknya nggak cukup. Jadi hanya sampai subtema yang kedua saja. Kita percepat saja, kita awali sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya teman-teman silakan buka halaman 55. Silakan dibuka halaman 55. Oke, yang ini ya. Oke, halaman 55 itu teks eksplanasi kita lewat saja. Karena ini kan sudah pernah ya teks eksplanasi. Intinya teks eksplanasi itu nih. Teks eksplanasi itu masih berkaitan dengan ini. Nah, ini. Kok nggak bisa nulis? Nah, nih. Kemarin teks eksplanasi ada 3 bagian: pernyataan umum, rincian penjelasan atau deret penjelas, sama kesimpulan. Ini sudah pernah kita bahas. Mister tidak akan bahas lagi lebih mendalam. Intinya di sini ciri-cirinya, 1, itu semua informasi berdasarkan fakta dan data. Kalau berdasarkan fakta dan data itu terjadi secara real, benar-benar terjadi. Kemudian fenomena yang dibahas bersifat ilmiah, meliputi ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya. Kemudian yang ketiga, di situ diberikan informasi agar untuk mempengaruhi pembaca di sini. Supaya apa? Supaya mempercayai apa yang dibaca. Berikutnya, ini bacaannya cukup panjang. Intinya kita diminta untuk, mencari informasi penting di sini. Mister rasa tidak perlu ya, nanti buang-buang waktu. Jadi kalau untuk mendapatkan informasi penting, tentunya kita harus membaca di paragraf 1, kemudian paragraf 2, 3, dan 4. Baru kita bisa menuliskan informasinya di paragraf 1 tadi tentang apa ya, paragraf kedua tentang apa, paragraf ketiga tentang apa. Jadi untuk menuliskan informasi penting ini, kita harus baca sama. Kalau nggak baca pasti nggak tahu isinya atau inti dari paragrafnya. Itu ya. Nah, nanti baru ditaruh di sini pernyataan umumnya, deret penjelasnya yang mana, kesimpulannya yang mana. Ini selanjut saja. Untuk selanjutnya, nah ini saja nih. Ini di halaman berikutnya, halaman 58, ini yang cukup penting. Kita isi ini pilihan gandanya.
Karakteristik atau ciri dari teks eksplanasi adalah tadi di awal Mister sudah tanda-tanda itu. Karakteristiknya apa? Apakah A isinya memuat fakta, atau B muatannya didasarkan pada pendapat atau opini, atau C adanya langkah prosedur, atau yang D? Yang betul, yang A. Jadi isinya itu memuat fakta dan data. Bukan hanya fakta saja tapi data. Misalnya tanggal sekian gitu, itu data. Kemudian yang kedua, ini ada pernyataan, ada 5 pernyataan. Pernyataan yang benar terkait teks eksplanasi. Apakah teks eksplanasi membahas fenomena alam? Ya. Apakah membahas tentang budaya? Ya. Apakah tentang ekonomi kerakyatan? Tidak. Politik? Politik? Tidak. Sosial. Jadi yang 1, 2, dan 3. Kalau Mister bisa tahu kan ini ada nih di sini nih. Kalau tadi kalian mencermati, nah nih ilmu pengetahuan sosial budaya. Berikutnya yang nomor 3, yang tidak termasuk ke dalam isi dari sebuah teks eksplanasi. Yang tidak. Yang mana? Kesimpulan, pernyataan, informasi. Ini jelas berdasarkan fakta, ya. Yang tidak berarti yang konflik pada tokoh. Terus nomor 4, teks eksplanasi tujuannya untuk apa? Tadi di akhir-akhir kalau kalian memperhatikan, untuk apakah hasil observasi, hiburan, atau menyajikan informasi berupa fakta secara jelas kepada pembacanya? Yang A, yang ini ya. Terus yang kelima, inti dari teks eksplanasi, intinya ada di mana? Menutup aspek yang dilaporkan, sebab akibat, atau pernyataan umum. Kalau pernyataan umum ini supaya kita terbuka, oh nanti mau membahas tentang ini. Jadi kesimpulannya ada pada kalau Mister ini sebab akibat. Kita agak ngebut, kalau tidak memperhatikan akan ketinggalan. Nah ini ada teks, kita diminta untuk mengelompokkan lagi pernyataan umumnya, deret penjelasnya, kesimpulannya. Mister rasa tidak perlu, tadi aja kita lewat ya, karena sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kita langsung ke ini ya. Mister kok lompat-lompat lah, kan pembahasannya sama. Ini halaman berapa ya? 83. Halaman 83. Yang di rumah ikuti ya. Sakit mas. Nah, pernahkah kalian merasa ada kurang tepat ketika menulis sebuah kalimat? Kok kayaknya ini nggak sesuai ya? Nah, kita sering merasa seperti itu. Sebuah kalimat berbahasa Indonesia harus mematuhi aturan atau kaidah penulisan yang telah ditetapkan sehingga tulisan tersebut layak untuk dibaca oleh masyarakat umum. Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI merupakan standar yang mengatur kaidah penulisan dalam bahasa Indonesia. Mister kalau diminta suruh milih, mending matematika, karena aturannya cukup apa ya? Di awalan di kalau menunjukkan tempat harus dipisah. Contohnya seperti itu. Jadi cukup
cukup banyak yang harus diperhatikan untuk bahasa Indonesia sebenarnya. Kemudian sebuah kata, kalimat maupun tulisan dikatakan layak jika telah memenuhi standar PUEBI. Apalagi kalau nanti kalian kuliah atau membuat makalah harus merujuk pada PUEBI. Apalagi kalau guru bahasa Indonesianya nanti atau dosennya itu paham betul PUEBI. Wah, salah sedikit ganti, rubah. Pasti seperti itu. Nah, ini ada contoh. Yang atas ini yang salah. Ini yang salah ya. Nanti kita bandingkan salahnya di mana. Ini yang betulnya, yang di bawah ini yang benar. Nah, ini yang benar. Nah, perhatikan kalimat pertama. Ibnu Al-Haytham lahir di Basrah pada tahun 905 Masehi dan meninggal pada usia 74 tahun. Di sini ada yang salah. Contoh, ini di Basrah. Tadi Mister sampaikan, kalau di menunjukkan tempat itu harus dipisah. Nah, pembetulannya nih. Kalian perhatikan aja kesalahannya sama pembetulannya. Di kalau menunjukkan tempat harus dipisah. Ini yang betul. Kemudian Basrah itu kan nama kota, harus menggunakan huruf besar di depannya. Ini huruf kecil. Ini yang salah. Berikutnya, pada tahun 905 Masehi. Masehinya huruf kecil, ini salah. Yang betul huruf besar. Berikutnya, dan meninggal pada usia 74 tahun. Dan meninggal pada, betul. Ya. Kalimat kedua, beliau adalah seorang cendekiawan muslim yang menjadi salah satu tokoh Islam yang berpengaruh dalam dunia teknologi. Kesalahannya ada di mana? Ini muslimnya huruf besar, harusnya kecil saja. Kemudian yang menjadi salah satu tokoh Islam, ini Islamnya, I-nya kecil. Agama apapun, kalau dalam bahasa Indonesia, harus dituliskan depannya huruf besar. Jadi kalau Islam ya, I-nya besar. Yang berpengaruh dalam dunia teknologi, nah ini. KH kan, kalau ini pakai K saja, yang betul yang ini teknologi, bukan teknologi. Nah, berikutnya, kalimat berikutnya, ilmuwan ini menciptakan tokoh optik yang saat ini digunakan pada perangkat kamera. Nah, jelas di sini ilmuannya kecil, harusnya huruf besar. Ini menciptakan teknologi lagi, harusnya ini harusnya teknologi seperti ini. Optik yang saat ini digunakan ya betul pada perangkat. Nah, kameranya masih ejaan luar negeri. Yang betul pakai K. Kamera. Bukan C, kamera. Kalau nulis di laptop kadang gitu, ejaannya masih ejaan bahasa Inggris. Kemudian kalimat berikutnya, ia banyak pula melakukan penelitian mengenai cahaya yang telah memberikan teramat sangat banyak inspirasi pada ahli sains barat seperti Roger Bacon dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. Nah, ini banyak kesalahannya di kalimat terakhir. Ia banyak pula, ini kan kalimat yang membingungkan. Harusnya ia juga banyak. Kemudian melakukan penelitian mengenai cahaya yang telah memberikan, nah ini memberikan teramat sangat. Nah, ini kalimat tidak efektif. Ya. Di sini langsung aja ia melakukan penelitian mengenai cahaya. Ia menginspirasi ahli sains tersebut, Roger Bacon. Nih, sains barat, B-nya huruf besar, harusnya kecil. Ini harusnya kecil. Roger Bacon, ini nama orang, harusnya R-nya besar, B-nya besar. Ya. Nih. Nama orang harusnya R-nya besar, B-nya besar. Terus Kepler juga nama orang, harusnya K-nya besar. Kemudian mikroskop, ini ejaan bahasa Inggris, harusnya pakai K, mikroskop.
Teleskop juga sama, ejaan bahasa Inggris harusnya teleskop. Jadi penulisan yang salah seperti itu dan pembenarannya seperti itu. Gitu ya. Terus ini, nah ini, coba kita telaah mana yang salah, mana yang benar. Nah, teks 1, perhatikan. Hujan es terjadi di wilayah kabupaten, ini K-nya harusnya besar. Magelang, nama tempat, nama wilayah, M-nya harusnya besar. Jawa Tengah juga sama, J-nya besar, T-nya besar, Jawa Tengah. Mister nggak mau nulis lagi di sini ya, kan sebenarnya disuruh nulis lagi di sini. Kalian langsung betulkan saja, T-nya besar. Titik, hujan es terjadi bersama dengan angin kencang yang melanda wilayah. Nah ini lagi, Kabupaten Magelang. Hingganya 2, hingganya coret 1 saja, cukup 1 saja. Hingga kota Magelang, K-nya besar, M-nya besar. Bagian selatan S-nya kecil saja ini, S-nya kecil, selatan. Hujan deras dibarengi dengan angin kencang dan kemudian turunlah butiran-butiran es, dirasakan, D-nya digabung, ini kan dipisah ya, ini digabung, ini digabung, dirasakan oleh warga kecamatan, menunjukkan tempat Mertoyuda, M-nya juga besar. Kabupaten bukan kabutan ya, coret, pembetulannya kabupaten, M-nya besar, Magelang. Mereka pun heboh dengan kejadian hujan es dengan tiupan angin kencang. Kejadian tersebut berlangsung kira-kira 10 menit ya. Itu penulisannya yang betul. Kesalahannya tadi sama-sama sudah kita koreksi. Sudah ya. Yang kedua misalnya, di Flores, nah di sini udah salah. Harusnya di Flores, P-nya besar. Nusa Tenggara Timur juga N-nya besar. Nih, N-nya besar. Tenggaranya T-nya besar, Timur T-nya besar, karena itu provinsi. Nih. Terus bernama kampung adat Wulugai, W-nya besar atau kapital, karena nama tempat. Kampung ini terletak sekitar 37 km. Kilometer harusnya digabung. Harusnya digabung. Terus ke arah timur kota ND, K-nya besar, E-nya besar. Kota ND. Wulugai merupakan salah satu kampung adat yang masih ada. Nah, ini salah lagi. Harusnya dipisah, F-nya besar. Ini di Flores. Ini ya, yang ini ya. Terus kampung ini diperkirakan berusia 800 tahunnya, 800 spasi tahun. Itu kan digabung. Ini ada spasinya, 800 spasi tahun. Itu ya. Yang di rumah paham?
Paham ya? Paham, Sir. Nah, untuk nama kota, nama agama, nama orang menggunakan huruf besar di awal. Contoh misalnya nama gini, Sigit, S-nya besar atau kapital, Edi, E-nya besar, Siswanto, S-nya besar. Nah, nulisnya harus gitu. Untuk nama orang. Nama agama juga sama. Islam, I-nya besar. Meskipun dia di tengah kalimat ya. Di tengah kalimat itu maksudnya gimana, Mister? Di tengah kalimat itu maksudnya agama saya adalah Islam, I-nya besar. Jadi enggak habis titik kan huruf besar. Meskipun ini di akhir kalimat atau di sini nantinya, kalau nama agama tetap menggunakan huruf kapital. Nama kota juga huruf kapital. Itu terus ini nggak usah, informasi dan kesimpulan itu sama, hanya baca teks terus menyimpulkan. Lanjut lagi kita ke berapa? Nah, nih pembelajaran yang keempat. Tadi paham ya untuk penulisan yang sesuai dengan PUEBI. Ya, sebelum Mister lanjut, tadi kalau misalnya di awalan di menunjukkan tempat harus dipisah. Misalnya saya tidur di kamar, di-nya harus dipisah. Tapi kalau misalnya ininya nggak menunjukkan tempat, buku itu di bawah. Nah, ini harus digabung. Buku itu dibawa ke sekolah. Nah, di ini tidak menunjukkan menunjukkan tempat, yang sementara yang ini menunjukkan tempat, harus dipisah. Itu untuk pemahaman saja. Berikutnya kita bahas ini, cukup panjang. Informasi penting lagi. Perlu dibahas enggak ini? Yang informasi penting. Jadi kita baca teks ini, terus nanti informasi pentingnya apa? Mister cuman pengen ke ini nih. Nah, ini. Nah, sini ya, mendengar adalah suatu kegiatan yang penting. Kenapa penting? Terutama kegiatan belajar seperti ini. Kalau kita tidak mendengarkan penjelasan guru atau siapapun yang sedang berbicara, tentunya informasi penting ini nggak akan kita dapat. Nah, pendengar yang baik akan menjadi orang yang beruntung karena ia dapat mengambil pelajaran dan memperoleh informasi penting. Jelas? Misalnya ada yang sedang menyampaikan di depan kelas, siapapun itu, kalau kita tidak bisa menjadi pendengar yang baik, kita tidak bisa menjadi pendengar yang baik, maka konsekuensinya atau akibatnya adalah pelajaran dan informasi penting ini nggak akan kita terima. Tapi kalau kita bisa menjadi pendengar yang baik, semua informasi akan kita terima dengan baik, karena kita berusaha menjadi pendengar yang baik. Nah, keterampilan mendengar adalah salah satu bentuk keterampilan yang memberikan dampak positif bagi seseorang. Kadang
Kalau meskipun pakai pengeras suara, pakai speaker atau apapun, tapi kita nggak memposisikan diri menjadi pendengar yang baik, lupa kok apa yang disampaikan. Betul tidak? Nah, keterampilan mendengar adalah salah satu bentuk keterampilan yang memberikan dampak positif bagi seseorang. Pasalnya, dengan mendengar berarti dia memiliki sifat selalu menghargai dan berempati kepada orang lain. Misalnya, kamu manggil-manggil mister nih, mau jawab misalnya, mister kasih soal, terus kamu, saya mister, saya, tapi nggak ditanggapin sama misternya, atau misternya tidak menghargai atau tidak berempati kepada orang lain, pasti di dalam hati kamu ya dikacangin, pasti gitu. Nah, coba sekarang kalau posisinya dibalik, mister yang lagi menjelaskan, kalian tidak menghargai dan tidak berempati sama guru atau siapapun yang sedang mendengarkan, pasti di hati mister juga udah capek-capek ngomong, nggak didengerin. Nah, sama. Jadi, cobalah siapapun nanti yang ada di depan, yang sedang menjelaskan, pertama yang harus kalian lakukan adalah hargai dan berempati. Itu untuk menjadi apa? Untuk menjadi ini pendengar yang baik. Setidak suka apapun kalian dengan guru tersebut misalnya, kita tetap harus menghargai dan berempati kepada orang lain. Ya. Tentunya dia juga memiliki karakter teliti, berhati-hati dan sabar saat mendengarkan agar tidak salah dalam menerima informasi. Nah, misalnya kalian sudah memposisikan diri menghargai, berempati kepada orang lain, tapi tidak teliti dan berhati-hati serta sabar dalam mendengarkan, kadang juga bisa terjadi salah paham dalam menerima informasi. Contoh misalnya kalau bermain pesan berbisik, dari awal nih kan baris, orang satu bisikin ke orang yang kedua, nanti sampai orang yang paling terakhir, pesan yang awal sama yang terakhir kadang beda. Kenapa ya? Tadi ada yang tidak teliti, ada yang tidak hati-hati, ada yang tidak sabar. Misalnya main pesan berbisik, kalimatnya yang harus dibisikkan, saya kelas 6B siap mengikuti PTS ganjil. Bisa jadi nanti orang terakhir ada yang dikurangi, ada yang dilebihin kalimatnya. Pernah kan main pesan berbisik? Suruh baris, yang orang pertama bisikin orang kedua bisikin orang ketiga, dan seterusnya. Kadang di terakhirnya kalimatnya ada yang dikurangi, ada yang ditambah. Kenapa? Ya tadi, satu tidak teliti, dua tidak hati-hati, ketiga tidak sabar, karena buru-buru pengen cepat menang. Makanya untuk mendengarkan ini, yang pertama, untuk menjadi pendengar yang baik, kita harus menghargai, berempati, teliti, hati-hati, dan sabar saat mendengarkan. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak ya? Oke, kalau tidak ada, nah, kita ketemu ke ini lagi. Halaman berapa ya? 100. Cepet. Halaman 100 ketemu lagi dengan apa ini? Ya, kata baku dan kata tidak baku. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang ini. Apa itu kata baku dan kata tidak baku? Kata baku itu sesuai dengan ejaan yang benar. Kalau mau nyari kata baku ini adanya di KBBI. Apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau penulisan tadi di PUEBI. Penulisan ejaan bahasa Indonesia.
Indonesia. Nah, eh, ini contoh-contohnya. Seringkali kadang kita suka masih ketuker-tuker antara yang baku sama yang tidak baku. Contoh, kata aktif. Ini yang baku, yang tidak baku aktif. Apalagi kalau yang Sunda. Susah kan ngomong F. Susah ngomong F. Biasanya aktif. Ada yang orang tuanya Sunda, kadang mengucapkan F ini, yang mungkin karena apa ya? Karena memang sudah budaya, jadi memang agak terbawa ketika harus mengucapkan kata-kata yang seperti ini, belakangnya F. Ini tidak baku. Kemudian atlet, ini suka ketuker. Ini yang betul, atlet pakai E, meskipun bacanya mengucapkannya atlet. Ini yang tidak baku. Hati-hati ya. Kemudian ekspor, menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri, itu kan ekspor. Penulisan yang bakunya ini. Kenapa ini tidak baku? Kenapa coba? Nah, ini pakai ejaan bahasa Inggris. Ejaan bahasa Indonesianya seperti ini. Ekspor. Kemudian lubang, ini baku, yang tidak bakunya logam. Dalam kehidupan sehari-hari kadang kita selalu mengucapkannya ini. Awas, hati-hati ada lubang. Kalau untuk penulisan kata bakunya lubang. Kemudian maaf, ini yang baku. Yang tidak baku ada komanya. Atau kadang kita nyebutnya maaf pakai P, itu tidak baku. Misalnya jatuhin tempat minum, maaf, kadang kan juga gitu. Maaf pakai P bukan pakai R. Kemudian kreatif pakai F ya. Kalau ini ejaan bahasa Inggris, kreatif. Apalagi ini. Nah, ini lebih tidak baku lagi. Kreatif pakai C. Terus kamera, ini baku, tidak bakunya pakai C depannya. Kamera. Ejaan bahasa Inggris. Biasa. Kiai. Kiai ini baku. Tapi kadang kita suka salah nulisnya. Kiai. Ini tidak baku, ini tidak baku. Utang. Wah, ini Mister aja suka kembali. Kata bakunya utang, kata tidak bakunya hutang. Tapi kalau ini kita sering nyebut dalam kehidupan sehari-hari. Lah, utang mah harus dibayar. Utang, betul. Ini malah tidak baku, hutang. Berikutnya zaman. Zaman, tidak bakunya zaman. Sama kayak ijazah. Tidak bakunya ijazah. Paham ya untuk kata baku dan tidak baku? Sekarang coba kita diskusikan bareng-bareng. Ini ada beberapa kalimat. Ada di kolom 1, kolom 2, kolom 3 ya. Kolom 1, kolom 2, kolom 3.
kita diminta untuk menuliskan nih. Tuliskan kata baku dari tabel di atas. Ini kolom 1, kolom 2, ini kolom 3. Kita mulai dari kolom 1 terlebih dahulu. Mana yang baku? Abjad pakai T atau abjad pakai D? Yang baku. Yang baku yang abjad. Kalau tilawati ada mantulnya abjad, ya, itu pakai D. Kalau abjad, nah itu yang D. Nah ini yang nomor 2, ini udah pernah kita bahas. Yang betul yang mana? Aktivitas yang ini atau yang aktivitas? Yang pakai F atau pakai V? Pakai F. Yang betul yang pakai ini apa ini? Yang ini. Yang pakai V, Mister. Ya, aktivitas. Melek. Ya, aktivitas. Mas tiba-tiba kalau itu rubuh lagi kena makanan. Terus azan atau pakai DZ? Yang betul. Yang baku. Yang pakai DZ. Yang ini, yang depan apa yang belakang? Belakang. Yang betul justru yang azan. Oh iya lupa. Sorry. Sebentar dihapus dulu apoteknya. Terima kasih. Ini dulu ya, apotek atau apotik? Apotek. Oh, ini sudah sering dari kelas 4 sudah sering. Apotek. Ini tadi azan. Terus atmosfer atau atmosfer? Depan belakang? Belakang. Atmosfer yang betul. Atmosfer. Nah ini kalau salah kebangetan. Cabai atau cabe? Cabai. Terus tobat atau taubat? Taubat. Depan belakang? Yang betul? Maher? Kamu bukunya mana? Oh. Yang betul adalah kolom kedua sekarang. Nah ini jadwal atau jadwal? Depan belakang? Nah, betul. Depan ya, jadwal. Hisab atau isab? Hisab. Pakai H atau tanpa H? Pakai H. Hisab. Nah, yang ini gubuk atau gubuk? Pakai K? Gubuk. Coba yang betul yang mana? Gubuk atau gubuk? Betul, yang betul yang pakai K. Gubuk.
Nah, kalau ini agak Mister juga kadang sering salah. Hakikat atau hakikat? Depan, belakang? Belakang. Yang betul ya, hakikat. Kadang orang mengucapkannya hakikatnya, hakikatnya. Kalau ini gampang ya, warteg ini. Yang mana? Depan apa belakang? Iya, yang depan apa yang belakang? Depan, Mister, depan. Yang ini ya. Ya. Karisma. Nama warteg. Nah, ini butuh pemikiran nih. Makhluk atau makhluk? Makhluk. Pakai kok. Makhluk. Ya. Tapi mengucapkannya cukup makhluk. Nih, tenteram atau tentram? Depan, belakang? Yang tenteram. Terus kolom 3. Oh, belum. Nah, ini yang mana? Nah, ini mah gampang ya, yang depan ya. Masjid. Tapi kadang kalau dalam bahasa sehari-hari, ayo anak-anak sudah zuhur ke masjid. Ke masjid. Nah, ini yang mana? Foto atau foto? Pakai depan, belakang? Belakang. Foto. Biasa ya. Ini ejaan luar. Frekuensi atau frekuensi? Depan, belakang? Belakang. Frekuensi. Nah, ini tadi udah. Yang mana? Yang depan. Aku sudah tidak sabar, sebentar lagi mau dapat ijazah. Meskipun tulisannya ijazah, bacanya ijazah. Nah, ini yang mana nih? Februari atau Februari? Depan, belakang? Yang depan ya. Februari. Kalau ini November atau November? Nggak ada di sini. November apa November? November. Terus, ini ada 3. Teknologi, teknologi, teknologi. Yang mana? Tadi udah ya? Yang terakhir teknologi. Yang terakhir pakai Y tanpa Y. Syukur. Bentar. Sudah ya? Sudah habis ya? Waktu
waktunya juga sudah habis. Oke, silakan bukunya ditutup. Silakan bukunya ditutup. Oke, baik teman-teman yang di rumah maupun yang ada di sekolah, untuk hari ini Mister rasa cukup. Untuk pertemuan yang akan datang, perhatikan, untuk pertemuan yang akan datang, kita tinggal punya satu pertemuan lagi. Nanti kalau waktunya nggak cukup ya paling Mister kasih soalnya untuk ulangannya nyusul. Itu saja, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Mister akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.